Reaksi Jey Uso ke komentar para haters. Charlotte Flair dan Andrade cerai. Drew McIntyre emosi di backstage setelah Royal Rumble. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Reaksi Jey Uso ke komentar para haters. Dalam wawancaranya di The Pat McAfee Show, Jey Uso ditanya soal tanggapan orang-orang terhadap kemenangannya di Men's Royal Rumble tahun ini. Pat menyebut kalau ada beberapa kritikus yang merasa kecewa dengan hasilnya. Jey Uso langsung menanggapi dengan santai. Ya udah itu pendapat mereka. Mereka nggak pakai sepatuku setiap minggu. Mereka nggak ada di jalan seperti aku setiap minggu. Semua benturan, jabat tangan. Nggak ada yang lihat semua penerbangan pagi, nyetir mobil sewaan. Kita nggak punya bodyguard yang ngawal kemana-mana. Aku ada di lapangan, sama kayak yang lain. Jadi aku nggak peduli sama omongan itu, Jey juga menambahkan kalau dia hanya fokus pada tujuannya dan nggak mau dengerin para haters. Aku nggak butuh semua itu, Aku cuma fokus ke depan, punya visi. Kamu bisa naik ke kereta atau turun, terserah. Banyak yang ngomong karena mereka nggak bisa ngelakuinnya sendiri. Tapi aku justru seneng, bro. Aku nggak pernah nyangka bisa sampai di level ini. Tapi sekarang aku di sini. Dan aku masih punya banyak tempat buat dituju. Yeet. Menurut kalian, apakah Jey Uso itu pantas untuk menjadi main event di WrestleMania? Komen di bawah. Charlotte Flair dan Andrade cerai. Menurut TMZ Sports, catatan pengadilan menunjukkan kalau Charlotte Flair mengajukan gugatan cerai terhadap Andrade pada bulan Juni tahun 2024. Hakim akhirnya mengesahkan perceraian mereka pada bulan Oktober. Sampai sekarang, belum diketahui apakah ada alasan spesifik yang tercantum dalam dokumen pengadilan terkait perpisahan mereka. Charlotte dan Andrade mulai pacaran sejak tahun 2019, kemudian bertunangan di tahun 2020, dan akhirnya menikah pada bulan Mei tahun 2022. Selama masa pemulihannya dari cedera lutut parah di tahun 2024, Charlotte sempat memposting dukungan yang diberikan Andrade kepadanya. Charlotte Flair akhirnya comeback di Royal Rumble kemarin dan langsung memenangkan pertandingan. Sementara itu, Andrade juga masih terikat kontrak dengan WWE. Dia kembali ke WWE setelah sempat menjalani karir di AEW dan juga tampil di Royal Rumble tahun ini. Menurut kalian, apa pendapat kalian tentang perceraian Andrade dan Charlotte Flair? Komen di bawah. Drew McIntyre emosi di backstage setelah Royal Rumble. Royal Rumble tahun ini penuh kejutan, mulai dari kembalinya Alexa Bliss sampai kemenangan Jey Uso yang gak diduga di Men's Royal Rumble. Tapi yang paling bikin heboh setelah Rumble adalah kabar kalau Drew McIntyre kesel banget setelah eliminasi dirinya dan bahkan dikabarkan langsung keluar dari arena dalam keadaan marah. Terus, apa yang bikin McIntyre kesel? Sumber melaporkan kalau rencananya McIntyre harusnya dieliminasi lebih awal sama Damian Priest, tepat saat dia mencoba mengeliminasi Jey Uso. Eliminasi ini sebenarnya dirancang buat membangun feud antara Priest dan McIntyre menjelang WrestleMania. Tapi ternyata, skenarionya tertunda gara-gara beberapa momen yang melibatkan LA Knight. Ketika Logan Paul masuk ke ring, dia langsung fokus ke LA Knight, seperti yang udah direncanakan. Tapi di tengah momen ini, LA nggak sengaja menabrak McIntyre, Jey dan Priest, bikin eliminasi McIntyre jadi berantakan. Ini semakin memperkuat rumor kalau LA Knight adalah talent yang disebut-sebut suka cari panggung sendiri selama Royal Rumble. Hal ini bikin beberapa pegulat termasuk McIntyre merasa frustrasi. Sekarang, belum jelas apakah McIntyre masih kesal setelah kejadian ini atau udah move on. Tapi rumor beredar kalau dia bakal pindah dari Raw ke SmackDown setelah transfer portal ditutup. Menurut kalian, apakah itu kesalahan dari LA Knight atau Drew McIntyre? Komen di bawah. Alexa Bliss sudah tanda tangan kontrak baru. Menurut laporan terbaru, Alexa Bliss resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan WWE tepat sebelum Royal Rumble. Setelah tanda tangan kontrak, Alexa langsung diterbangkan ke lokasi acara. Sebelumnya, talent lain di Royal Rumble bahkan nggak tahu kalau Alexa bakal ikut pertandingan sebelum dia tiba di arena. Alexa sebenarnya masih terikat kontrak jangka panjang, tapi karena beberapa kali absen, kontraknya sempat diperpanjang. WWE juga tetap membayarnya selama cuti melahirkan. Sumber WWE bilang kalau pihak Alexa ingin kontrak baru, sementara WWE awalnya pengen dia tetap pakai kontrak lamanya.
Tapi bagaimanapun, kontraknya masih berlaku. Bahkan kalau mereka nggak bikin kesepakatan baru sekalipun. Sebelum Royal Rumble tahun ini, Alexa terakhir kali tampil di Royal Rumble tahun 2023. Dia absen cukup lama karena kehamilan, kelahiran anaknya, dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Alexa Bliss sendiri udah di WWE sejak tahun 2013. Dia adalah 5 kali WWE Women's Champion, 3 kali WWE Women's Tag Team Champion, dan juga pernah memenangkan Women's Money in the Bank tahun 2018. Alexa juga merupakan wanita kedua yang berhasil meraih gelar WWE Women's Triple Crown Champion. Menurut kalian, apakah Alexa Bliss bisa kembali ke skena gelar dunia wanita lagi? Komen di bawah. John Cena lawan TNA Champion tahun ini. Joe Hendry jadi salah satu peserta di Men's Royal Rumble tahun ini dan itu memberinya kesempatan buat ngobrol sama banyak bintang WWE di backstage. Dalam wawancaranya di The Ariel Helwani Show, Hendry dengan penuh keyakinan bilang kalau dia bakal bertanding melawan John Cena di tahun 2025. Dia juga mengungkap kalau dia sempat ngobrol langsung sama Cena di backstage. Yang lebih mengejutkan, Cena sendiri yang bilang kalau Hendry harus bikin pertandingan itu jadi kenyataan. Aku percaya 100% kalau aku bakal lawan John Cena tahun ini. Gak ada keraguan sama sekali, kata Hendry. Aku bahkan langsung bilang itu ke John Cena di backstage. Kita ngobrol cukup lama dan itu luar biasa. Dia adalah yang terbaik. Aku gak bisa cerita semuanya, tapi yang jelas, dia bilang fortune favors the bold, alias keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Dia juga ngasih tahu aku kalau aku pengen pertandingan ini terjadi. Itu semua ada di tanganku. Aku harus bikin orang tertarik sama pertandingan ini dan itu kayak tantangan buatku. Hendry juga bilang kalau Cena kasih banyak nasihat berharga dalam percakapan mereka. Di tengah segala kekacauan Royal Rumble, John Cena duduk bareng aku dan kita ngobrol panjang lebar. Dia bisa aja mikirin persiapannya sendiri, tapi dia malah ngeluarin waktunya buat ngobrol sama aku. Itu bikin aku ngerasa kalau dia ngelihat sesuatu dalam diriku. Tapi, sekarang aku harus buktiin diriku sendiri. Aku harus bikin diriku layak buat ada di pertandingan besar lawan John Cena. Dan aku yakin aku bisa. Menurut kalian, apakah John Cena harus sempatkan untuk lawan Joe Hendry? Komen di bawah. Penta tidak mau dianggap sebagai the next Rey Mysterio. Sejak debut di WWE pada tanggal 14 Januari di episode Raw, mantan bintang AEW ini terus menarik perhatian. Bahkan, di episode Raw tanggal 28 Januari, dia sempat memberi petunjuk soal kemungkinan menarget WWE Intercontinental Champion Bron Breakker. Saat berbicara dengan Scott Fishman dari TV Insider di acara media sebelum Royal Rumble, Penta ditanya soal siapa lawan impiannya di WrestleMania. Aku sih lebih suka fokus satu langkah demi satu langkah, kata Penta. Tapi kenapa nggak lawan John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk, Cody Rhodes? Aku mau lawan semuanya. Dia juga ditanya apakah dia pernah bergantung atau mendapat banyak masukan dari Rey Mysterio. Penta menjelaskan kalau Rey memang sangat menginspirasi karir dan hidup pribadinya, tapi dia nggak mau jadi Rey Mysterio yang berikutnya. Nggak juga, kata Penta. Dia emang banyak menginspirasiku, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dia temanku, aku sayang sama Rey. Tapi aku nggak mau jadi Rey Mysterio yang berikutnya. Aku mau jadi Penta yang pertama. Menurut kalian, apakah karir Penta bisa sebesar Rey Mysterio di WWE? Komen di bawah. LA Knight percaya bisa jadi WWE World Champion suatu saat nanti. LA Knight sempat menantang The Tribal Chief Roman Reigns untuk WWE Undisputed Universal Championship di Crown Jewel tahun 2023. Bisa dibilang ini adalah momen puncak popularitasnya. Sayangnya, dia gagal membawa pulang gelar tersebut. LA Knight sebenarnya nyaris keluar dari Arab Saudi sebagai juara, tapi gangguan dari Jimmy Uso bikin dia kehilangan kesempatan buat ngalahin Roman Reigns. Akhirnya, dia harus tunduk pada dominasi The Bloodline. LA Knight juga sempat menantang lagi di Royal Rumble tahun 2024, tapi tetap gagal meraih kemenangan. Dalam wawancaranya dengan Battleground Podcast, LA Knight buka-bukaan soal pertandingannya melawan Roman Reigns di Crown Jewel. Dia menegaskan kalau satu-satunya alasan dia kalah adalah karena intervensi Jimmy Uso. LA Knight percaya kalau suatu saat nanti, dia bakal ada di tempat dan waktu yang tepat buat menang dalam perebutan gelar dunia. Kalau kamu perhatiin, aku sebenarnya udah ngepin Roman. Bahunya udah nempel di matras, tapi dia naruh kakinya di tali. Bukan karena dia sendiri, tapi karena Jimmy Uso yang datang dan ngebantuin dia, kata LA Knight. Jadi, di situ kamu harus siap buat apa aja. Kamu harus bisa lihat segala arah. Tapi pada akhirnya, ini cuma soal gimana kamu bisa naik level dan ningkatin permainanmu. Aku rasa aku udah melakukan itu, tapi masih ada ruang buat jadi lebih baik lagi.
LA Knight juga menambahkan kalau selama karirnya di WWE, dia terus berkembang dari waktu ke waktu. Semakin lama aku di sini, semakin banyak kesempatan yang aku dapat buat nunjukin kemampuanku di ring. Jadi, menurutku bakal ada saat yang tepat buat aku ambil kesempatan itu lagi. Dan kali ini, aku bakal keluar sebagai pemenang. Menurut kalian, apakah LA Knight sudah pantas untuk jadi World Champion di WWE? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.